Bersahabat dan sering dibantu namun tiba-tiba kontaknya diblokir membuat marah dan gak mau banyak bicara, lebih pilih menghabisi sahabat sendiri. Seorang laki-laki bernama Ahmad Mutholib berusia 26 tahun berasal dari Kecamatan Mojosari, Jawa Timur. Dirinya pun punya kakak karena dua bersaudara, Mutholib anak bungsu. Dikenal sebagai lelaki yang baik, sopan, ramah, gak punya musuh, bahkan tak pernah ada masalah baik di keluarga maupun di kalangan teman-temannya. Tamat SMA, Mutholib sendiri langsung bekerja dengan dua sahabatnya di toko gorden daerah Mojosari juga, namun memang tak dekat dari rumahnya. Kerja di toko peralatan rumah tangga, Mutholib bekerja dengan Udin dan Dayat. Udin dan Dayat adalah adik kakak yang dikenal Mutholib, berteman sejak SD dulu. Mereka sama-sama bekerja di toko gorden. Pemilik toko bernama Pujiono yang tinggal di sebelah dekat toko. Kakak dari Mutholib sendiri tak menyangka tentang permasalahan sang adik, bahkan tak tahu sang adik bermasalah dengan kedua sahabatnya ini. Di mata sang kakak, sang adik Mutholib dengan Dayat dan Udin terlihat baik-baik saja, bahkan mereka sudah seperti saudara. Tak menyangka ternyata Mutholib dihabisi kedua sahabatnya sendiri. Ini dia cerita kronologis peristiwa mereka. Mutholib sendiri yang memang sering membantu orang tuanya memberikan semua gaji kepada keluarganya. Sementara kehidupan Mutholib di toko, dirinya kerap morat-marit. Bahkan belakangan Mutholib pun meminjam uang kepada Dayat dan Udin dengan nilai yang cukup besar. Totalnya dari mereka Mutholib meminjam 7 juta. Meski bekerja dan tinggal di toko, Mutholib nampaknya tak pernah mendapatkan hasil apapun karena keuangan semuanya diberikan kepada keluarganya. Pemilik toko Mujiono pun tak tahu ada masalah di antara pegawainya. Menurut Pujiono, Mutholib dikenal sebagai pegawai yang baik-baik saja, tak pernah ada masalah dengan dirinya, bahkan dinilai kerap membantu pekerjaan di toko yang memang bukan tugasnya. Begitu juga Dayat dan Udin. Pujiono menyebutkan mereka baik-baik saja, masalah pekerjaan tak ada masalah. Dayat dan Udin pun merasa seperti keluarga sendiri kepada Mujiono, bahkan mereka pun memberikan pinjaman senilai 7 juta yang memang besar untuk mereka. Namun nampaknya kebaikan mereka tak ditanggapi baik oleh Mujiono. Setelah mendapatkan pinjaman dari Dayat dan Udin, Mujiono nampaknya tak pernah memberikan kebaikan lain kepada mereka. Bahkan hutang Mujiono tak hanya kepada Dayat dan Udin, kepada yang lain juga. Dayat dan Udin memang kerap menagih kepada Mujiono, namun lagi-lagi Mujiono mengungkapkan nanti dirinya belum ada uang. Hingga akhirnya Dayat dan Udin pun meminta Mujiono untuk mencicil, namun lagi-lagi tetap Mujiono mengaku dirinya tak ada uang. Suatu hari saat Mujiono pulang ke rumah untuk mudik dan cuti, Mujiono pun ditelepon oleh Dayat dan Udin, namun malahan memblokir nomor Dayat dan Udin, membuat Dayat marah. Dayat sendiri kesal kepada Mujiono dibantu, namun setelah dibantu dirinya malah begitu kepada mereka. Keesokan harinya setelah Mujiono kembali setelah dari cutinya, Mujiono seakan tak terjadi apa-apa. Mujiono kembali ngobrol dengan Udin dan Dayat dan masih menyebutkan dirinya tak ada uang. Kekesalan Dayat dengan Udin nampaknya tak bisa terhindari lagi. Mereka ternyata diam-diam ada ide akan menghabisi Mujiono. Saat itu setelah selesai bekerja, Dayat datang dengan membawa teman wanitanya bernama Ais. Mereka ngobrol-ngobrol, ada Mutholib di dalamnya. Saat ngobrol, mereka pun membahas hutang lagi. Mutholib lagi-lagi menyebutkan dirinya tak ada uang. Saat Mutholib lengah, bahkan Mutholib pun langsung didekap oleh mereka dan ditikam beberapa kali hingga Mutholib tak bernyawa. Usai Mutholib tak bernyawa, Mutholib pun langsung dibawa ke trek dan dibuang ke jurang oleh mereka bertiga. Anis saat itu pun ikutan, bahkan menurut Dayat dan Udin, Anislah yang memberikan ide kepada mereka. Saat telah membuang jasad Mujiono ke jurang, mereka pun membawa dompet, handphone, dan juga motor Mujiono. Bahkan mereka menjual motor Mujiono untuk poya-poya mereka. Saat kejadian itu, menurut salah satu keluarga dari Pujiono, terutama sang anak, mendengar ada suara keributan. Namun dirinya tak mau keluar karena takut hingga menunggu sang ayah Pujiono yang pulang dari rumah sakit. Keesokan harinya Pujiono merasa ada yang aneh karena ternyata toko masih belum buka. Tak seperti biasa, Mutholib yang selalu membuka toko pada pagi hari, bahkan Mutholib tak pernah telat sama sekali. Di tempat lain pun terdengar ada sesosok jasad yang ditemukan salah satu warga dan dilarikan ke rumah sakit hingga dilaporkan ke polisi. Saat itu polisi identifikasi korban, ternyata jasad tersebut adalah Mutholib. Pihak kepolisian langsung mengabari keluarga dan juga mengabari Pujiono sebagai bos dari Mutholib. Dari situ keterangan mendapatkan kalau pelakunya ternyata sahabat Mujiono sendiri, yaitu Dayat dan Udin yang sudah menghilang dari toko dan tak datang ke toko. Dengan kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pihak yang berwajib menyelidiki dan berhasil menemukan mengamankan Udin dan Dayat.
Dari pengukuran Udin dan Dayat, mereka tak hanya berdua melainkan bertiga dengan Anis, wanita yang tengah dekat dengan Dayat. Ketiganya pun diamankan dan memberikan pengakuan motifnya karena kesal kepada Mujono yang tak membayar hutang. Dari permasalahan ini mereka bertiga pun diamankan, diadili dan menjalani beberapa kali persidangan hingga mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Sementara keluarga Mutholib dan juga Bus Mutholib tak tahu ada permasalahan Mutholib hutang kepada Udin dan Dayat. Meskipun ada hutang dan perlakuan Mutholib yang tak menyenangkan kepada mereka berdua, namun tak ada yang bisa membenarkan kelakuan mereka kepada Mutholib. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.